Selamat siang anak-anak, kita berjumpa kembali di dalam materi pengenalan lingkungan sekolah. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Tetap kalian harus menjaga kesehatan kalian. Pakai masker, kalau keluar rumah diusahakan pakai masker yang double. Karena sekarang lagi virus corona itu betul-betul menyerang kita, lingkungan kita dan lain sebagainya. Maka kalian belajar aja di rumah. Mari kita ikuti materi pengenalan lingkungan sekolah yang sekarang diberi materi Bridging Church ini. Saya akan memberikan materi tentang matematika, pelajaran matematika. Mari kita pelajari dengan baik apa yang sudah kalian dapatkan di SDMI. Materi ini nanti akan kalian gunakan untuk menghadapi post-test yang nantinya akan digunakan untuk penilaian kalian di dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal khususnya kelas 7 bidang studi matematika. Materi yang kita pelajari saat ini ada 3 bagian. Yang pertama mengenai bilangan bulat. Yang kedua mengenai bilangan pecahan. Yang ketiga kita pelajari sebagian daripada bangun datar. Ini yang harus kita pelajari dan ini semua adalah dasar di dalam materi matematika. Mari kita mulai dengan bilangan bulat. Apa bilangan bulat itu? Ada yang sudah tahu? Bilangan bulat itu apa? SDMI sudah loh ini ya. Apa sih bilangan bulat? Kita lihat tayangan itu. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Nah, bisa disajikan dalam bentuk himpunan. Dalam bentuk himpunan itu ada kurung kurawal buka maupun kurung kurawal tutup. Bisa juga disajikan dalam bentuk garis bilangan seperti tayangan itu. B sama dengan dan seterusnya. Bawahnya garis bilangan. Nah, itu adalah bilangan bulat. Pada garis bilangan kita lihat tengah-tengahnya itu 0. 0 itu netral. Yang di sebelah kanan 0 itu bilangan bulat positif. Yang di sebelah kiri 0 itu bilangan bulat negatif. Diingat-ingat ya. Kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Di dalam bilangan bulat ada operasi bilangan bulat, yaitu mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita lihat sama-sama. Sekarang yang pertama, penjumlahan bilangan bulat. Saya percaya kalian sudah bisa. Di SDMI sudah dipelajari mengenai penjumlahan bilangan bulat. Contohnya ini, 8 ditambah negatif 3. Negatif 2 ditambah negatif 5. Ada yang bisa menyelesaikan? Kira-kira berapa 8 ditambah negatif 3 dan negatif 2 ditambah negatif 5? Berapa? Ada yang tahu? Kita lihat sama-sama hasilnya. Kalau kita sajikan dalam bentuk garis bilangan, 8 ditambah negatif 3. Kita buat garis bilangannya dahulu. Lalu 8. 8 itu adalah bilangan positif. Maka arahnya kemana? Ke kanan. Mulai dari 0 sampai angka 8. Arah kanan kita buat anak panahnya seperti itu. Lalu ditambah negatif 3. Tidak dimulai dari 0, tetapi dimulai dari 8. Karena negatif arahnya ke kiri. Sebanyak 3 langkah, mulai dari 8 ke kiri. Sehingga anak panahnya ada pada angka berapa? Angka 5. Jadi 8 ditambah negatif 3 sama dengan 5.
Contoh yang kedua, negatif 2 ditambah negatif 5. Dua-duanya ini adalah negatif. Maka arahnya ke kiri semua. Kita buat garis mulai dari 0 sampai 2. Arah ke kiri. Sehingga berakhir pada negatif 2. Lalu dilanjutkan 5 langkah ke kiri karena negatif 5. Sampai berakhir di angka negatif 7. Sehingga negatif 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 7. Paham? Nah, sekarang tanpa garis bilangan itu sudah saya sajikan penyelesaiannya. Ada 3 ABC. Hitunglah penjumlahan bilangan bulat berikut. Negatif 27 ditambah 12. Kalau ini kita gunakan garis bilangan, panjang garis bilangannya, itu masih negatif 27. Belum lagi contoh bagian C, kamu perhatikan, sampai negatif 38, negatif 36. Nah, tidak cukup bukumu nanti dibuat garis bilangan. Bagaimana menyelesaikannya tanpa garis bilangan? Kita lihat hasilnya. Negatif 27 ditambah 12 sama dengan negatif dalam kurung 27 dikurangi 12. Hasilnya negatif 15. Bagian B, negatif 14 ditambah 29 sama dengan dibalik aja. 29 dikurangi 14. Berapa? 15. Terakhir, negatif 36 ditambah negatif 58. Nah, negatifnya dikeluarkan atau di luar kurung. Di dalam kurung 36 ditambah 58 dijumlahkan dahulu. Sehingga hasilnya negatif 94. Paham? Kalau tidak menggunakan garis bilangan, kira-kira bisa? Kalau latihan nanti dalam penjumlahan, saya percaya kamu mampu. Ya, kamu semua pandai di dalam matematika. Setelah kita mempelajari pengurangan bilangan bulat, penjumlahan bilangan bulat, kita pelajari pengurangan bilangan bulat. Kita lihat ini. 6 dikurangi 4 sama dengan 6 ditambah negatif 6, negatif 4. 6 itu positif, maka arahnya ke kanan. Dikurangi 4, arahnya ke kiri. Nah, berakhir pada angka 2. Sehingga 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Gampang ini anak-anak. Karena angkanya kecil. Kita lihat berikutnya ini di bawahnya itu. 6 dikurangi, A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Kamu perhatikan betul-betul ini. Lebih-lebih yang bagian kedua itu dikurangi jejer gandeng dengan dikurangi. Hasilnya positif. Negatif gandeng negatif, positif di situ. Kita lihat berikutnya. Contoh berikutnya, tanpa garis bilangan. Negatif 8 dikurangi 12. Hasilnya di bawahnya. Sama dengan negatif 8, berubah tanda menjadi positif tapi negatif 12 di dalam kurung. Hasilnya sama dengan negatif 20. 6 dikurangi negatif 10. Nah, tadi dalam sifat tadi. Negatif jejer negatif menjadi apa? Positif. Menjadi 6 ditambah 10 hasilnya 16. Nah, bagaimana kalau 3 bilangan seperti ini? Negatif 14 dikurangi 15 dikurangi lagi negatif 21. Yang depan negatif 14 tetap. Berubah menjadi penjumlahan tapi negatif 15-nya dikurung. Di situ ada negatif, jejer negatif. 21 berubah menjadi positif. Sehingga negatif 14 ditambah negatif 15 hasilnya negatif 29 ditambah 21 hasilnya negatif 8. Paham mengenai pengurangan? Pelajari kembali, nanti diputar lagi supaya kalian paham dan dilihat buku di SD. Pasti kamu akan bisa. Kita lihat berikutnya. Setelah pengurangan, yaitu tugas kita menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini. Ada 2 soal. Nomor 1 itu A sampai D, nomor 2 itu mengenai pengurangan A sampai C.
Tulis di bukumu, di buku tulismu, kerjakan. Berapa hasil penjumlahan dan pengurangan dalam latihan bilangan bulat kali ini? Saya percaya kamu bisa. Coba ya, saya tunggu hasilnya. Bagian berikutnya setelah penjumlahan pengurangan ada perkalian dan pembagian. Kita pelajari bersama-sama tentang perkalian dan pembagian. Contohnya tentang perkalian ini. Dalam gambar tayangan ini ada kue donat diletakkan dalam piring. Ada 4 gambar kue donat. Setiap piring ada 3 donat. Nah, berapakah banyaknya kue donat secara keseluruhan? Tolong dihitung. Enak ini. Seandainya itu sungguhan makan kue donat, wah luar biasa enaknya. Ada berapa jumlah kue donatnya? Setiap piring ada 3. Banyaknya piring ada 4. Sehingga bisa dijumlahkan. 3 ditambah 3 berapa? 6. Ditambah 3 lagi berapa? 9. Terakhir ditambah lagi 3. Ada berapa? 12. Ternyata ada 12 kue donat. Dari bentuk kalian menjumlahkan tadi, bisa disajikan dalam bentuk perkalian. 1 piring ada berapa donat? 3 kan? Semuanya ada berapa piring? 4 kan? Nah, bisa disajikan menjadi perkalian, yaitu 3 kali 4. Berapa 3 kali 4? 12. Nah, ternyata penjumlahan bisa dirubah menjadi bentuk perkalian. Sehingga jumlah kue donatnya keseluruhan ada 12. Nah, sekarang kita lihat aturan perkalian bilangan bulat, perkalian ini. SDMI sudah, saya percaya kamu masih ingat. Ada 4 bagian. Bilangan bulat positif kali bilangan bulat positif, hasilnya bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif kali bilangan bulat negatif, hasilnya bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif kali bilangan bulat positif, hasilnya bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif kali bilangan bulat negatif, hasilnya sama dengan bilangan bulat positif. Dari 4 itu bisa kita ringkas menjadi 2 untuk mudah dihafalkan. Yang pertama, perkalian 2 bilangan bulat yang berbeda tanda akan menghasilkan bilangan bertanda negatif. Ingat, berbeda tanda. Positif kali negatif, negatif kali positif. Hasilnya pasti negatif. Yang kedua, perkalian 2 bilangan bulat bertanda sama menghasilkan bilangan bertanda positif. Bilangan bulat positif dengan positif, negatif dengan negatif akan menghasilkan positif. Dihafalkan, diingat-ingat. Mudah kan? Kita lihat berikutnya. Nah, contoh. Hitunglah negatif 5 kali 3. Ingat, di situ 5 itu negatif dan 3 itu positif. Tadi ada bilangan bulat negatif kali bilangan bulat positif, hasilnya apa? Bilangan bulat negatif. Tinggal mengalikan 3 kali 5 berapa? 15. Sehingga negatif 5 kali 3 hasilnya sama dengan negatif 15. Paham perkalian? Kita lanjut berikutnya. Ada 5 soal A sampai E mengenai perkalian bilangan bulat. Tolong ditulis di bukunya, di buku tulisnya. Kerjakan. Diusahakan tanpa menggunakan kalkulator. Kita asah otak kita. Ya, coba nanti hasilnya saya tunggu. Sekarang yang kita pelajari setelah perkalian adalah pembagian. Pembagian bilangan bulat. Ada sebuah contoh di situ. Ibu memiliki 4 buku tulis. Buku tulis tersebut akan dibagikan kepada 2 orang anaknya.
Dapatkah kalian menghitung banyaknya buku tulis yang akan diperoleh setiap anak? Siapa yang bisa membantu? Ada 4 buku, dibagikan kepada 2 orang. Maka setiap orang atau setiap anak mendapatkan berapa buku? 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ya, terima kasih. Ini mengenai pembagian bilangan bulat. Nah, aturan-aturan pada pembagian bilangan bulat sama dengan aturan di perkalian, yaitu bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat positif, hasilnya bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat negatif, hasilnya bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat positif, hasilnya bilangan bulat negatif. Terakhir, bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif, hasilnya bilangan bulat positif. Perhatikan tadi, perkalian, sama enggak? Nah, mari kita simpulkan. Dari 4 itu kita simpulkan menjadi 2. Yang pertama, pembagian 2 bilangan bulat yang berbeda tanda akan menghasilkan bilangan bulat bertanda negatif. Yang kedua, pembagian 2 bilangan bulat bertanda sama akan menghasilkan bilangan bulat bertanda positif. Ingat-ingat ya, supaya nanti latihan bisa. Kita lihat contoh berikut ini. Nah, ada contoh. Negatif 35 dibagi 5. Siapa yang bisa menyelesaikan? Ingat di situ bilangan negatif dibagi bilangan positif. Kira-kira hasilnya apa? Ayo. Bilangan bulat negatif. Sehingga negatif 35 dibagi 5 sama dengan negatif 7. Mohon maaf, yang bawah ini bukan kali, mestinya ini tanda bagi. Maaf, saya salah ketik ya. Nah, ini bukan kali tetapi dibagi. Nah, latihan ini, kalau tadi latihan mengenai perkalian bilangan bulat, sekarang latihan mengenai pembagian bilangan bulat. Ada 5 soal. Sekali lagi, jangan pakai kalkulator. Dihitung manual, kita asah otak kita. Ditulis di buku tulis, dikerjakan. Oke? Bisa? Dicoba dulu ya, saya tunggu. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Pokoknya ditulis dulu. Setelah kita mempelajari bilangan bulat dan operasinya, kita mempelajari bilangan pecahan. Siapa yang tahu apa pecahan itu? Pecahan adalah bilangan yang terbentuk dari pembilang dan penyebut. Kalau di sini disajikan A per B, A itu dipakai sebagai pembilang yang atas, B itu adalah penyebut yang bawah. Pasti kalian masih ingat mengenai pecahan yang dipelajari di SD atau MI. Kita lihat sekarang gambar-gambar, ada 3 gambar ini, tapi sudah ada jawabnya loh ya. Tapi baik kita perhatikan. Gambar yang pertama, ada berapa bentuk persegi keseluruhan? Kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 persegi. Dari 8 itu yang diarsir ada berapa? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau begitu, yang diarsir itu berapa bagian dari keseluruhan? Yang diarsir 5, keseluruhannya 8. Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, 5 per 8. Gambar yang kedua, ada berapa segitiga keseluruhan? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 segitiga. Lalu yang diarsir ada berapa? Dihitung. Ada 8. Kalau ditulis dalam bentuk pecahan, yang diarsir itu 8 per 12. Dari 8 per 12 itu bisa kita sederhanakan.
8 sebagai pembilang, 12 sebagai penyebut. Sama-sama dibagi berapa anak-anak? Dibagi 4. 8 dibagi 4 dapat 2. 12 dibagi 4 dapat 3. Sehingga 8/12 bisa disederhanakan menjadi 2/3. Paham? Gambar terakhir. Ada berapa bagian gambar yang berbentuk segitiga? Hampir seperti lingkaran ya. Ternyata semuanya ada 8 segitiga. Sedangkan yang diarsir ada berapa? Ada 3. Sehingga yang diarsir itu berapa bagian dari keseluruhan? Yang diarsir 3, keseluruhan 8, sehingga bentuk pecahannya menjadi 3/8. Paham? Kalau disajikan dalam bentuk gambar ini, seandainya nanti ada soal disajikan dalam bentuk gambar, kalian bisa menjawab dirubah menjadi bentuk pecahan? Oke, saya percaya kamu bisa. Nah, di dalam mempelajari jenis pecahan, itu ada beberapa jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Ada pembilang dan penyebut. Kita lihat contohnya itu. Yang kedua, pecahan campuran. Yaitu terdiri dari bentuk bilangan bulat dan bentuk pecahan. Contoh di situ 12 1/2, 15 1/4. Itu disebut pecahan campuran. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Cirinya apa? Kalian tahu pecahan desimal, cirinya apa? Ada apanya? Ada tanda koma. Contohnya di situ 1234,567. Tanda koma itu menandakan bahwa itu pecahan desimal. Nah, selain ini, apa jenis pecahan berikutnya? Yaitu persen. Persen itu apa? Per 100. Ditulis seperti itu, 0/0 seperti itu. Nah, contohnya 2/4 dirubah menjadi bentuk persen. Kita lihat penyebutnya dahulu. Ingat, persen itu penyebutnya berapa? 100. Kalau 2/4 penyebutnya 4. Supaya menjadi 100, diapakan? Dikali 25. Kalau penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga dikali 25. 2 kali 25, 50, 4 kali 25, 100. Nah, ini sudah menjadi per 100. Ditulis dalam bentuk persen, 50%. Contoh yang kedua, 3/4. Penyebutnya 4, pembilangnya 3. Supaya menjadi 100, dikali 25. 3 kali 25, 4 kali 25 menjadi 75/100. Kalau ditulis dalam bentuk persen, 75%. Bisa? Dicoba ya. Nanti kalau ada latihan dicoba. Yang terakhir dari jenis pecahan adalah per mil. Nah, ini kadangkala di SDMI ada yang sudah diberikan, ada juga yang belum. Mari sekedar mengingat saja. Kalau tadi persen itu per 100, sekarang per mil itu per 1000. Nulisnya 0 garis seperti ini, lalu ada 02. Sehingga keseluruhan itu nolnya 3. Karena 1000 itu nolnya 3. Maka penyebutnya nanti harus dijadikan dalam bentuk 1000. Contoh 1/2. Penyebutnya 2. Supaya menjadi 1000 dikali berapa? Kali 500. Pembilangnya pun juga dikali 500. 1 kali 500 itu sama dengan 500. 2 kali 500 itu sama dengan 1000. Sehingga 500 per 1000. Kalau ditulis dalam bentuk per mil, menjadi 500 per mil. Nah, sekarang contoh yang kedua, 1/4. Penyebutnya 4, supaya menjadi 1000 dikali berapa? Nah, ternyata dikali 250. Pembilangnya pun juga harus dikali 250. 1 kali 250 hasilnya 250. 4 kali 250 hasilnya juga 1000. Sehingga terbentuk 250 per 1000. Dan ditulis dalam bentuk per mil, hasilnya 250 per mil.
Sekarang paham mengenai per mil? Bisa? Bisa, terima kasih. Nah, sekarang mengenai operasi dalam bilangan pecahan. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sekarang yang saya bahas adalah penjumlahan dan pengurangan. SDMI sudah. Apa kira-kira syarat daripada penjumlahan dan pengurangan? Ada yang tahu? Syaratnya apa? Yaitu penyebutnya harus sama atau menyamakan penyebut. Nah, dengan cara dikalikan saja penyebutnya seperti ini. Itu di dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan. Contohnya, 2/3 ditambah 4/5. Sudah sama betul? Dikurangi lagi 6/15. Sudah sama apa belum penyebutnya? Ternyata belum. Penyebutnya 3, 5, dan 15. Nah, kira-kira menurut kalian penyebutnya disamakan berapa? Disamakan 15. Sehingga dari 2/3 penyebutnya 3 supaya menjadi 15 dikali berapa? Dikali 5. Pembilangnya juga dikali 5. 3/5 menjadi 15. 5 supaya menjadi 15 dikali berapa? Kali 3. Maka pembilangnya juga dikali 3, 3 kali 3. Dikurangi dengan 5/15, ini sudah menjadi 15, penyebutnya sudah 15, maka sudah tidak diubah lagi. Nah, sekarang mari kita kalikan. 2 kali 5, 10, 3 kali 5, 15. 3 kali 3, 9, 3 kali 5 kali 3, 15. Yang ini tetap. Nah, penyebutnya sekarang sudah sama. Tinggal menjumlahkan. 10 ditambah 9 berapa? 19. Lalu langsung dikurangi 5 berapa hasil akhir? 14. Hasil akhir adalah 14/15. Itu contoh daripada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, sekarang kita lihat dulu contoh yang kedua. Perhatikan dan kamu amati. Ini ada pecahan, ada bilangan bulat. Diamati, sudah ada jawabnya di situ. Saya percaya kamu bisa. Saya tidak akan menjelaskan ya di sini. Silakan diamati. Hasil akhir 1/2 dikurangi 14/6 ditambah 3. Hasil akhir itu 7/6. Kalau ditulis menjadi bentuk pecahan campuran, 1/6. Tolong diamati sendiri. Supaya penyebutnya sama bagaimana. Saya percaya kamu bisa. Saya akan melanjutkan materinya. Nah, ini kalau tadi langsung soal penjumlahan pengurangan pecahan. Sekarang contohnya seperti contoh soal cerita lah. Saya katakan soal cerita. Demikian, paman mengecat pagar tembok rumahnya 2/5 bagian. Jika 1/3 bagian dicat oleh ayah, tentukan berapa bagian pagar tembok yang belum dicat. 2/5 dicat paman, 1/3 dicat ayah. Nah, keseluruhan tembok anggaplah itu 1. Utuh 1 penuh itu berarti dianggap 1. Yang sudah dicat oleh paman 2/5, yang sudah dicat oleh ayah itu 1/3. Itu kalian jumlahkan dulu. 2/5 ditambah 1/3. 1 ini 1 utuh dikurangi dengan ini. Nah, penyebutnya belum sama. 3 dengan 5, nah penyebutnya ini. Disamakan berapa anak-anak? Disamakan 15. Nah, 1 itu berapa per 15? Nah, ternyata 15/15. Dikurangi dengan 2/5, penyebutnya jadi 15. Kali berapa 5 itu? Penyebutnya kan 5. Kali 3. Pembilangnya 2 kali 3, 6. Ditambah dengan 1/3 yang dicat ayah. Penyebutnya jadi 15. Kali berapa penyebutnya? Kali 5. Pembilangnya pun juga harus dikali 5. 1 kali 5, 5. Sehingga dalam kurung harus diselesaikan dahulu. 6/15 ditambah 5/15 berapa?
11/15. Nah, 15/15 dikurangi 11/15, hasil akhir 4/15. Ini saya langsung dahulu. Bisa saja kalian menguraikan 15/15 dikurangi dengan 11/15. Silahkan, tidak apa-apa. Hasil akhir nanti juga sama, 4/15. Perkalian pecahan A per B kali C per D. Langsung saja, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Itu mengenai perkalian, anak-anak. Nah, contohnya 23/25 kali 5/46. Langsung saja dikalikan 23 kali 5 dibagi atau per 25 kali 46. Nah, ini disederhanakan. 23 dengan 46 sama-sama dibagi 23. 23 dibagi 23 dapat berapa? 1. Yang 46 dibagi 23 dapat berapa? 2. Sekarang yang 5 dengan 25 sama-sama dibagi berapa? Dibagi 5. 5 dibagi 5 dapat 1. 25 dibagi 5 dapat 5. Sehingga pembilangnya tinggal 1 kali 1, penyebutnya tinggal 5 kali 2. Hasil akhir 1/10. Itu perkalian, contoh perkalian. Bagaimana dengan pembagian, anak-anak? A per B dibagi C per D. Kalau diuraikan, yang depan itu tetap A per B, pembagi atau bagi ini berubah menjadi kali, tetapi ini harus dibalik, C per D ini harus dibalik menjadi D per C. Nah, perkaliannya pembilang kali pembilang, A kali D, B kali C. Itu tentang pembagian. Kita lihat contoh berikut. 2/4 dibagi 5/9. Nah, 2/4 itu kalau disederhanakan menjadi 1/2. Tanda bagi berubah menjadi tanda kali, 5/9 dibalik menjadi 9/5. Sehingga 1 kali 9 itu 9, 2 kali 5 itu 10. Sehingga hasilnya 2/4 dibagi 5/9 sama dengan 9/10. Paham tentang pembagian dan ini? Contohnya, ini soal cerita. Ibu membeli 10 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan dibungkus kantong plastik, masing-masing 1/4 kg. Berapa banyak kantong plastik yang diperlukan ibu? Nah, sudah ada jawabnya. Keseluruhan 40 akan dibagi menjadi 1/4. Sehingga sama dengan 40, tanda bagi berubah menjadi tanda kali, 1/4 dibalik 4/1. Sehingga hasilnya 160. Itulah yang dibutuhkan ibu, banyaknya kantong plastik ada 160. Oke? Setelah kita mempelajari pecahan, kita mempelajari bangun datar. Ada 3 bagian bangun datar yang kita pelajari, yaitu persegi panjang, dan segitiga. Sebenarnya masih banyak bangun datar yang lain. Ada layang-layang, ada trapesium, ada belah ketupat. Tapi materi kali ini yang dipelajari hanya 3, yaitu persegi panjang, dan segitiga. Kita lihat pertama, yaitu mengenai persegi. Apa cirinya persegi? Ada yang tahu? Cirinya persegi itu adalah sisinya sama panjang. Contoh di sini persegi ABCD. Nah, AB panjangnya S, maka BC juga S, CD juga S, AD juga S. Lalu bagaimana anak-anak mencari luas persegi dan keliling persegi? SDMI sudah loh ya. Bagaimana rumusnya luas persegi? Sisi kali sisi atau S kali S, disingkat S pangkat 2. Kalau keliling persegi bagaimana? Persegi itu mempunyai berapa sisi? 4. Setiap sisinya sama, maka mencari kelilingnya bisa saja kalian menjumlahkan S ditambah S ditambah S ditambah S. Boleh disingkat kelilingnya menjadi 4 kali S. Itulah rumus luas dan keliling persegi. Diingat-ingat ya.
Contoh, saya berikan contoh yang paling gampang saja. Saya memiliki persegi dengan sisi 8 cm. Berapakah luas dan kelilingnya? Nah, kita lihat luasnya dahulu. Sisinya 8. Rumus luas tadi adalah sisi kali sisi. Maka 8 kali 8. Hasilnya 64. Benar? Kelilingnya bagaimana? Rumusnya adalah 4 kali S. 4 kali 8, 32. Ini contoh yang sederhana mengenai persegi. Nah, sekarang persegi panjang. Kamu tahu bedanya persegi dengan persegi panjang? Kalau persegi tadi sisinya sama, bagaimana kalau persegi panjang? Kamu perhatikan gambarnya. Yaitu sisi yang saling berhadapan panjangnya sama. Contohnya di sini ABCD, persegi ABCD. Panjang AB sama dengan panjang CD. Panjang BC sama dengan panjang AD. Karena di dalam persegi panjang, AB itu dilambangkan P itu panjang, BC itu adalah lebar dilambangkan dengan L, lebar. Rumusnya bagaimana luas dan kelilingnya? Cara mencari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Sedangkan keliling persegi panjang adalah panjang ditambah lebar lagi, ditambah panjang lagi. Panjangnya ada berapa? 2. Lebarnya ada berapa? 2. Maka bisa rumus keliling itu menjadi 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Atau disingkat 2 dalam kurung panjang ditambah lebar. Paham? Kita lihat contohnya ini. Saya memiliki persegi panjang di mana panjangnya 11, lebarnya 7. Berapakah luas dan kelilingnya? Ayo, siapa yang bisa? Luas panjang kali lebar, tinggal mengalikan 11 kali 7, 77. Keliling, rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali 11 tambah 7. 2 kali 18, 36. Paham? Contoh sederhana ini, anak-anak. Terakhir, materi di dalam Bridging Church mengenai bangun datar adalah segitiga. Semua pasti tahu tentang segitiga. Cara mencari keliling segitiga di SDMI sudah. Tinggal menambahkan saja. Sisinya segitiga itu AB, BC, dan AC. Tinggal menambahkan. Kelilingnya AB ditambah BC ditambah AC. Atau A ditambah B ditambah C. Nah, bagaimana dengan luas segitiga? Siapa yang masih ingat pelajaran di SDMI tentang rumus luas segitiga? Yaitu setengah kali alas kali tinggi. Atau bisa juga alas kali tinggi per 2. Nah, kita lihat gambar tayangan ini. Alasnya apa? AB. Tingginya apa? BC. Kenapa alasnya AB, tingginya BC? Antara alas dan tinggi itu harus membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Sehingga alasnya AB, tingginya BC. Ingat ya, itu rumus daripada luas segitiga. Paham anak-anak? Ingat? Itu bangun datar dari persegi, persegi panjang, dan segitiga. Untuk segitiga tidak saya berikan contohnya, karena kalian sudah paham semua di SDMI. Tolong buku catatannya dibuka kembali. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini bermanfaat bagi kalian. Lebih-lebih dapat dipakai untuk mengerjakan post-test nanti. Hari Sabtu nanti ada post-testnya tentang matematika. Tolong dipelajari kembali supaya nilai kalian baik. Nah, post-test nanti akan dipakai sebagai penentuan KKM atau kriteria ketuntasan minimal dari seluruh materi yang sudah diberikan. Tolong dipelajari lagi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kalian sudah memperhatikan tayangan saya ini. Pesan saya, masa seperti ini, tolong
jangan sering keluar rumah. Pakai masker kalau keluar rumah. Diusahakan kalau keluar rumah pakai masker double. Sering cuci tangan. Jangan berkerumun, jangan bergerombol. Hindari semuanya itu supaya kalian terhindar dari virus COVID-19 ini. Ini pesan saya supaya proses pembelajaran yang saat ini masih pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, nanti sesegera mungkin bisa menjadi pelajaran tatap muka. Memang pembelajaran jarak jauh itu tidak enak pembelajaran tatap muka. Ini pesan saya pada kalian semua. Perhatikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan kalian. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih.